Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Indah Rahayu, NIM 2004214, dengan mata kuliah Keuangan Negara yang diampu oleh Ibu Yulia Hanuselina SIP MAP serta Ibu Nora Eka Putri SIP MSI dengan materi pertemuan 6 yaitu sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Kajian dari materi ini ada dua, yang pertama sifat barang publik dan yang kedua implikasi pengelolaan barang publik. Sebelum kita masuk kepada dua kajian tersebut, lebih baiknya kita mengetahui apa itu barang publik. Barang publik merupakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat demi kepentingan umum dengan tujuan mencapai kesejahteraan bersama. Selanjutnya, definisi barang publik menurut para ahli. Yang pertama yaitu Samuel A. Samuelson. Jadi, Samuel A. Samuelson ini mengemukakan bahwa barang publik merupakan beberapa barang yang diproduksi yang memiliki tujuan kepada konsumen tertentu, namun dapat dinikmati oleh beberapa konsumen tambahan tanpa adanya tanggungan biaya. Pendapat ahli lainnya yaitu menurut Musgrave. Jadi Musgrave ini menyatakan bahwa barang publik ini yaitu barang-barang yang dibeli oleh pemerintah untuk kebutuhan bersama, seperti pembelian pesawat tempur yang dimiliki oleh swasta dengan menggunakan dana pajak. Pendapat selanjutnya yaitu menurut Holcombe. Jadi Holcombe ini menyatakan bahwa barang publik merupakan campur tangan dari pemerintah yang berupa barang maupun jasa yang disediakan untuk sektor publik. Selanjutnya yaitu karakteristik dari barang publik, meliputi yang pertama mempunyai hak kepemilikan bersama, yang kedua tidak terdapat persaingan dalam memperolehnya, yang ketiga tidak ada ketentuan tertentu sepihak atau larangan dalam menggunakannya, yang keempat tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan atau yang biasa kita sebut dengan gratis, dan yang kelima ketersediaan yang melimpah dan tidak menghilangkan kesempatan untuk pengguna lainnya. Pemerintah menyediakan barang publik ini guna untuk kesejahteraan maupun memberikan manfaat kepada seluruh warga negaranya. Barang publik tersedia secara umum dan tidak diperuntukkan kepada kelompok masyarakat tertentu. Jadi, ketika seorang individu menggunakan barang publik, maka itu tidak akan menghentikan orang lain untuk menggunakan barang publik tersebut dan mendapatkan manfaat yang sama dari barang publik tersebut. Sifat barang publik ini ada dua, yang pertama yaitu sifat non-rivalitas dan yang kedua sifat eksklusivitas. Yang pertama, sifat non-rivalitas. Barang-barang non-rivalitas ini merupakan barang di mana manfaatnya dapat diberikan kepada pengguna baru dengan nilai marginalnya 0. Jadi, ketika seorang individu menggunakan barang publik, itu tidak akan menyebabkan nilai maupun volume dari barang publik tersebut berkurang. Jadi orang lain sama-sama tetap bisa mengonsumsi barang publik yang sama juga. Maka tidak ada tambahan biaya yang dikenakan apabila ada tambahan pengguna baru dan tidak ada pembebanan bagi pengguna yang sudah ada atas penambahan pengguna baru tersebut. Contohnya saja seperti penggunaan jalan tol, di mana seorang individu menggunakan jalan tol, namun ia tidak dapat menghentikan individu lainnya untuk menggunakan jalan tol tersebut. Jadi semua warga negara dapat menggunakan jalan tol tersebut guna untuk kesejahteraan maupun untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, sifat non-eksklusivitas. Sifat ini menjelaskan bahwa barang publik yang disediakan oleh pemerintah ini memberikan manfaat kepada semua kalangan konsumen dan dapat digunakan oleh pembayar pajak maupun non-pembayar pajak. Jadi barang publik ini disediakan untuk semua orang, sehingga kita tidak bisa mencegah orang lain untuk menggunakan dan mendapatkan manfaat dari barang publik tersebut. Jadi barang publik tersedia bagi semua orang, baik itu pembayar pajak maupun non-pembayar pajak. Contohnya seperti jalan raya, baik pembayar pajak maupun bukan sama-sama menggunakan dan mendapatkan manfaat dari jalan raya tersebut, sehingga orang lain tidak terhalangi untuk mengonsumsi, memakai, maupun memanfaatkan barang yang sama. Kajian yang kedua yaitu implikasi pengelolaan barang publik. Setiap negara mempunyai perlakuan berbeda terhadap pengelolaan barang publiknya, dan setiap negara memiliki aturan yang berbeda dengan tujuan utama untuk menjamin barang publik dari ketersediaan dan manfaat sesuai dengan yang diharapkan. Namun,
Masalah akan muncul ketika barang publik sudah diprivatisasi karena adanya keterlibatan dari pihak swasta dalam pengelolaan barang publik tersebut. Hal ini terjadi karena pemerintah mengalami kekurangan biaya atau anggaran dan sumber daya manusia yang handal dalam pengelolaan barang publik tersebut. Contohnya saja seperti kondisi sarana transportasi di negara kita ini yang menimbulkan banyak kerugian. Hal ini dirasakan oleh pengusaha, supir maupun masyarakat dilihat dari proses distribusinya. Karena biaya distribusi ini bisa mencapai 30% dari biaya total produksinya. Sehingga banyak perusahaan yang merasakan bahwa biaya distribusi ini jauh lebih tinggi daripada biaya produksi sehingga berdampak kepada tingkat inflasi nasional. Adapun implikasi pengelolaan barang publik ini juga dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama yaitu dari pertahanan nasional. Apabila di suatu negara memiliki pertahanan nasional yang baik, tentu semua golongan masyarakat dapat merasakan manfaatnya tanpa harus terdapat persaingan dan biaya dalam memperolehnya. Yang kedua, tempat hiburan atau rekreasi. Walaupun dalam kategori fasilitas umum, namun nyatanya hanya beberapa golongan masyarakat saja yang dapat menikmati kesenangan dari taman hiburan atau rekreasi ini. Biasanya sebagian masyarakat yang ingin berkunjung ke tempat hiburan atau rekreasi tertentu menggunakan biaya dan cara alternatif dengan menyewa terlebih dahulu atau yang bisa kita sebut dengan booking. Di sisi lain, untuk merasakan manfaatnya, membutuhkan pengeluaran biaya yang banyak dan apabila terlalu sering mengunjungi tempat rekreasi tersebut akan menimbulkan kejenuhan bagi penggunanya. Selanjutnya yaitu rumah sakit. Tentu semua golongan masyarakat dapat menikmati dan memperoleh pelayanan dari rumah sakit tanpa terkecuali. Namun, untuk mendapatkan manfaatnya dibutuhkan pengorbanan atau persaingan seperti harus menunggu antrian atau terkadang bisa mengalami kehabisan kamar inap pasien karena kurang cepat serta harus mengikuti syarat yang telah ditentukan oleh rumah sakit. Dan implikasi terakhir dapat dilihat dari bidang pendidikan, di mana seharusnya semua golongan masyarakat dapat mengenyam pendidikan. Namun, karena keterbatasan fasilitas dan kekurangan dana, maka tidak semua mampu untuk memperoleh pendidikan tersebut. Namun, saat ini pemerintah telah memberikan pendidikan gratis selama 12 tahun bagi seluruh warga negara Indonesia. Sekian penjelasan saya tentang materi barang publik dan implikasi pengelolaan barang publik. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.